Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kita kembali lagi di perkuliahan aplikasi web dasar. Pada pertemuan keempat ini, modul keempat, kita kembali membahas tentang aplikasi web dasar, yaitu tentang style. Nah, yang kita bahas ini adalah CSS. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tujuan dari perkuliahan ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menggunakan pemilihan CSS untuk mengatur tampilan websitenya. Kemudian, memahami jenis dan struktur dasar dokumen CSS. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan CSS untuk memformat dokumen HTML. Kemudian mampu memanfaatkan pendekatan CSS untuk menghasilkan halaman web yang elegan dan menarik. Nah, itu tujuan dari pertemuan keempat kita pada kali ini. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, awali dengan berdoa, kemudian fokus, konsentrasi untuk melihat video ajar ini. Sebelum kita masuk ke latihan, kita ke dasar teori dulu. Jadi CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet, ya, adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan web untuk mengatur tampilan dan format dari dokumen HTML. Nah, dengan menggunakan CSS, kita nanti dapat mengontrol aspek visual dari website kita. Ya, jadi dalam CSS itu ada beberapa perbandingan CSS dan HTML. Ya, jadi perbandingan yang pertama itu kalau CSS itu di bagian fungsi itu ada digunakan untuk mengatur tampilan, sedangkan HTML itu untuk membuat struktur dan konten halaman website. Kemudian bagian main task mengatur tampilan dan gaya elemen-elemen HTML. Sedangkan di HTML menyusun struktur dan menentukan elemen-elemen halaman website. Ada di bagian syntax, hierarchy, cascade, rules, dan interaction. Nah, inilah beberapa perbandingan HTML dan CSS. Kemudian, seperti biasa, kita menggunakan software pendukung text editor, kemudian browser untuk melihat hasilnya. Kita sekarang masuk ke latihan. Ya, sebelum masuk ke latihan, pastikan semua perangkat dan aplikasi Anda sudah benar-benar ready, ya. Karena yang pertama kita akan latihan bagaimana cara membuat CSS internal. Jadi CSS itu ada beberapa bagian, ya. Seperti diketahui ada 3 pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan style sheet. Jadi salah satunya adalah internal CSS atau CSS internal. Coba perhatikan kode yang berikut ini. Jadi kode berikut ini adalah kode untuk membuat CSS, kode CSS di dalam dokumen HTML. Coba perhatikan di bagian style type, text garis miring CSS. Nah, di bawahnya itu adalah kode CSS. Ini namanya internal CSS. Di bawahnya adalah kode HTML. Nah, coba perhatikan di dalam tag body juga ada style untuk H2, sedangkan di dalam head itu ada P. Nah, jadi cara memanggilnya itu untuk yang H2 itu kita tinggal ketik aja aplikasi web. Jadi nanti hasilnya sebenarnya sama, hanya penempatan kodenya saja berbeda. Kemudian yang kedua adalah external CSS. Jadi external CSS adalah kode CSS yang ditulis terpisah dengan kode HTML. Jadi kita membuat file baru dengan format file itu titik CSS, ya. Kalau HTML itu titik CMS ekstensi filenya. Jadi terpisah filenya. Nah, coba perhatikan kode berikut ini. Jadi buat sebuah kode yang tampil sebelah kanan saya ini, kemudian simpan dengan nama style.css. Ya.
Kemudian setelah kode ini diketik, selanjutnya buat file satu lagi di text editornya. Ketik kode yang kedua, yang ini. Ya, ketik kode yang kedua, ini adalah kode HTML. Simpan dengan nama index.html. Nah, coba perhatikan di bagian tag link rel style sheet. Ya, itu ada nama filenya yaitu style.css. Kita memanggil file CSS yang kode sebelumnya tadi. Ya, ini namanya CSS eksternal. Nah, kemudian yang kedua, jadi kalian bisa melihat hasilnya ya. Silahkan di running, lihat hasilnya dengan klik 2 kali index.html-nya. Lihat hasil dari kode yang sudah kalian ketik tadi. Kemudian ketiga ada inline CSS. Jadi inline CSS ini adalah kode CSS yang ditulis langsung pada atribut elemen HTML. Ya, jadi setiap elemen HTML memiliki atribut style. Jadi disitulah inline CSS dituliskan. Ya, contoh kodenya, contoh kode seperti ini. Coba lihat. Tag H2 style sama dengan color blue, font family Arial. Nah, ini adalah warna, kemudian jenis tulisan. Nah, aplikasi ini namanya inline CSS. Di dalam baris kode HTML kita tambahkan kode CSS. Selanjutnya membuat folder directory. Jadi kalau membuat sebuah layout website itu kita harus benar-benar menentukan directory ini karena ini adalah sebuah file berbeda, format berbeda. Yang satu adalah ekstensi HTML, yang satu adalah ekstensi CSS. Jadi lebih baik kita buat dalam satu folder. Nah, kita pisahkan supaya kita sebagai programmer mudah nantinya untuk memanage manajemen kode-kode kita. Nah, oke, kita lanjut untuk membuat sebuah layout ya. Kita membuat sebuah layout. Perhatikan kode berikut ini. Ketik kode ini, kemudian di bagian link style .css-nya itu diketik aja dulu, nanti saya kasih kode selanjutnya. Simpan kode ini dengan index.html. Oke, ini ada di modul ya. Kemudian yang kedua buat sebuah file lagi. Ya. Yang kedua buat sebuah file lagi, yaitu dengan nama style.css. Ya, masukkan kode berikut ini. Ini style.css. Ini adalah kode CSS. Ya, jika di video kurang jelas, kalian bisa lihat di modul. Cuma di modul nggak bisa di copy paste. Kalian harus ketik. Ya, kenapa saya tidak bolehkan copy paste supaya kita terbiasa mengetik coding. Semakin tinggi tingkat kesalahan kita, semakin waspada nanti kita, atau semakin tahu kita tingkat kesalahan kita itu lebih seringnya di mana. Itu tujuannya saya sebenarnya. Nah, setelah kode CSS ini kita ketik, selanjutnya di running. Ya, index.html tadi kita running, lihat hasilnya. Nah, lebih kurang kalau kode HTML kalian ketik dengan benar, CSS-nya kalian ketik dengan benar akan tampil seperti ini hasilnya. Ya, coba lihat. Di situ ada header, ada sidebar, ada konten, ada menu. Ya. Nah, lebih kurang seperti ini. Oke. Jadi untuk pertemuan keempat ini, bagaimana cara menerapkan CSS ya, CSS ke dalam kode HTML. Di situ tadi ada 3 metode. Yang pertama ada internal CSS, external CSS, dan inline CSS. Ya, oke. Untuk menguji apakah kalian paham dengan modul 4 ini, pada pertemuan keempat ini, silahkan kerjakan soal evaluasi atau tugas individu yang ada di dalam modul ini. Tampilan yang saya harapkan kalian bisa membuat minimal seperti ini. Gimana cara membuat tampilan ini dengan memanfaatkan style CSS. Nah, jika sudah berhasil, silahkan upload kodenya dan screenshot hasilnya upload ke dalam Spada. Ya, oke. Selamat mengerjakan tugas evaluasinya, tugas individunya. Untuk pertemuan 4 kali ini cukup ya untuk video ajar.
Silakan dipelajari lagi modulnya. Terima kasih untuk sudah menonton video ajar ini sampai selesai. Kerjakan tugas evaluasinya atau tugas individunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.